Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Bu Ai. Bagaimana nih kabarnya Pak Adi hari ini? Sehat dan bersemangatkah hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Dan Ya. sedikit kurang bersemangat nih. Kalau Bu Ai, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kalau saya sehat walafiat Pak Adi. Loh, kenapa kurang bersemangat? Ada apa nih Pak Adi? Iya nih Bu, saya butuh teman ngobrol nih. Makanya tadi kan saya WA Ibu. Tadi itu untuk berbincang-bincang Bu, sebentar. Bolehkah Bu? Oh gitu. Oke, yuk kita ngobrol bareng-bareng di Gazebo Taman. Mungkin ya, kalau kita ngobrol di Gazebo Taman, mungkin kita suasananya lebih sejuk dan rileks ya Pak Adi. Iya Bu, setuju Bu. Biar fresh itu di sana itu Bu. Iya. Ngomong-ngomong nih Pak Adi, apa yang mau Pak Adi obrolkan dengan saya di siang ini Pak Adi? Eh, jadi gini Bu, saya itu sedang bingung Bu tentang pembelajaran di kelas saya itu Bu. Pada pelajaran bahasa Indonesia Bu, materinya tentang teks prosedur. Jadi murid-murid itu tidak fokus dan antusias nih Bu dalam pembelajaran. Saat saya berikan penilaian formatif, kadang-kadang nilai muridnya itu rendah sekali Bu. Begitu ya Pak Adi. Jadi saat ini Pak Adi merasa bahwa murid-murid Pak Adi itu tidak fokus ya saat pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya di pembelajaran tentang teks prosedural, sehingga saat penilaian anak-anak itu nilainya jelek, begitu ya Pak Adi? Iya Bu, saya rasakan murid-murid itu kurang paham mengenai materi teks prosedur Bu. Oke, Pak Adi, karena waktu kita ngobrol ini sangat pendek nih, Pak Adi. Nah, Pak Adi ingin mendapatkan apa nih dari obrolan kita kali ini? Saya sih berharap Bu bisa mendapatkan solusi Bu dari ngobrol-ngobrol ini Bu. Solusinya supaya murid-murid saya di kelas itu bisa lebih fokus dan antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia Bu. Itu materinya tentang teks prosedur Bu. Oke, berarti Pak Adi ingin mencari solusi ya, supaya murid itu fokus dan antusias pada pembelajaran itu. Iya Bu. Supaya murid-murid itu lebih paham materi saya itu yang saya sampaikan saat saya mengajar itu kan sudah menggunakan PowerPoint tuh Bu yang menjelaskan tentang teks prosedur dan saya beri contoh-contohnya, tapi saya lihat murid kok kelihatan bosan dan tidak memperhatikan. Lah endingnya saat penilaian mereka itu nilainya tidak memuaskan Bu, jelek, kecil. Oh, begitu ya Pak Adi. Baik Pak Adi, kalau menurut Pak Adi nih, anak-anak yang bisa memahami, fokus, antusias, dan bisa memahami teks prosedural itu yang seperti apa sih Pak Adi? Bagaimana ya Bu? Kalau menurut saya murid yang fokus itu dan antusias yang bisa memperhatikan pembelajaran Bu dan ikut berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran Bu. Lalu yang bisa memahami materi itu dengan jelas, itu contohnya tahu jenis-jenis teks prosedur, apa langkah-langkahnya, apa manfaatnya dalam teks prosedur itu Bu. Oke, jadi begitu ya Pak Adi. Nah, kalau idealnya murid yang fokus, yang antusias, seperti itu ya menurut yang dijelaskan tadi oleh Pak Adi. Iya sih, begitu Bu idealnya. Oke, nah kalau begitu, kalau kita umpamakan bahwa murid-murid kita itu ada di level 10 yang seperti dijelaskan Pak Adi, terus
anak-anak yang tidak fokus, tidak antusias, dan tidak memahami materi itu kita levelkan level 1. Nah, menurut Pak Adi nih, murid-murid di kelas Pak Adi itu berada di level berapa? Kalau di level ya, kalau yang saya amati Bu, rata-rata itu kemungkinan ada di level 5 sih Bu. Memang ada sih beberapa murid yang fokus, antusias, memahami materi teks prosedur, tapi ada yang sama sekali tidak fokus Bu dan tidak antusias dan akhirnya tidak memahami teks prosedur. Kalau ya kira-kira di level 5 itu Bu, di level 5. Oke. Jadi menurut Pak Adi, murid-murid Pak Adi tadi itu berada di level 5. Ya untuk memahami, bisa fokus, bisa antusias dan memahami materi itu. Nah, apakah ada kemungkinan murid-murid tadi itu berada di level 10, Pak Adi? Gimana ya Bu? Mungkin bisa untuk memahami materi teks prosedurnya Bu di level 10. Tapi kalau fokus dan antusiasnya mungkin bisa dinaikkan sampai yang 8 Bu, karena itu perlu proses Bu dalam fokus dan antusiasnya. Baik, level 10 itu untuk pemahaman materi ya, dan level 8 itu untuk fokus dan antusiasnya ya Pak? Iya. Nah, menurut Pak Adi, apa sih yang bisa Pak Adi lakukan untuk membantu murid-murid Pak Adi di kelas 5 itu supaya berada di level itu, berada di level diinginkan dalam memahami materi, fokus, dan antusias? Itu Bu yang saya masih bingung Bu, mau apa ya Bu. Tapi saya sih sempat terpikir Bu untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu, sesuai kebutuhan belajar murid nih Bu. Seperti yang saya pelajari Bu, yang saya sudah pelajari waktu pendidikan guru penggerak kemarin Bu. Itu ada pembelajaran berdiferensiasi Bu. Bagus itu idenya Pak Adi. Jadi kita sekalian mengimplementasikan kurikulum Merdeka ya Pak Adi ya. Nah, coba sekarang rencana aksinya bagaimana Pak Adi? Rencana aksi, kalau rencana aksinya Bu, kan kemarin di awal semester itu saya kan sudah melakukan asesmen diagnostik Bu, non kognitif, gaya belajarnya Bu. Saya sudah menganalisis, ternyata di kelas saya itu murid-murid ada yang gaya belajarnya, ada yang kinestik, auditori, dan visual. Mungkin saya bisa melakukan pembelajaran tentang teks prosedur itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Berdiferensiasi konten, proses, atau bisa aja produk Bu. Wah, bagus itu Pak Adi. Tapi bagaimana nih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk ini dalam materi teks prosedural dalam pembelajaran bahasa itu? Mungkin seperti ini Bu, rencana aksi saya itu Bu. Yang pertama kali untuk diferensiasi konten dan proses, saya bisa menyiapkan bahan ajar dan aktivitas yang berbeda-beda Bu tentang teks prosedur. Tadi sesuai gaya belajar murid. Contohnya yang kinestik, saya bisa siapkan beberapa kegiatan untuk memanfaatkan makanan dan minuman instan sesuai langkah-langkahnya. Terus untuk yang gaya belajar auditori bisa saya siapkan Bu lembar bacaan dan wawancara mengenai teks prosedur. Sedangkan mungkin saya akan siapkan video-video Bu tentang teks prosedur begitu. Setelah itu untuk penilaiannya saya menugaskan untuk murid-murid memanfaatkan teks prosedur makanan dan minuman dengan video, bisa video atau teks Bu. Wah, menarik sekali itu Pak Adi.
Lalu menurut Pak Adi, berapa ukuran keberhasilan yang akan dicapai untuk rencana aksi ini, Pak Adi? Kalau ukuran keberhasilan murid-murid jadi fokus, antusias, dan memahami teks prosedur dengan baik, Bu. Nah, penilaiannya juga tidak monoton dengan mengerjakan soal-soal, tapi membuat sesuatu yang membuat murid kreatif, Bu. Tuh kan rencananya sudah baik nih Pak Adi. Lalu apakah menurut Pak Adi akan ada kendala untuk menerapkan rencana ini nanti atau bagaimana? Kendala. Kalau kendala sih itu mungkin kendalanya saya perlu waktu nih Bu untuk menyiapkan media-media yang sesuai dengan gaya belajar murid Bu, dan butuh teman guru untuk diwawancarai waktu kegiatan nanti Bu. Oke, Pak Adi. Nah, perlu waktu ya. Lalu perlu waktu berapa lama nih untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan? Mungkin 2-3 hari sih Bu. Mungkin sudah selesai itu untuk mempersiapkan dari modul ajarnya, media, bahan ajar, LKPD, dan banyak lagi Bu. Itu mungkin 2-3 hari bisa selesai Bu. Oh, baik, 2-3 hari ya Pak Adi. Nah, lalu apakah ada seseorang yang mungkin bisa membantu Pak Adi untuk mempersiapkan pembelajaran ini dan untuk diwawancarai tentang teks prosedur tadi yang saat pembelajaran? Kalau butuh seseorang, ya pasti butuh Bu. Mungkin saya itu bisa berkolaborasi dengan Pak Bariroh Bu, itu guru kelas 5. Jadi kami itu bisa berdiskusi dengan Pak Bariroh Bu, menyiapkan dan menjadi narasumber wawancara untuk murid yang gayanya belajar auditori Bu. Oke, Pak Adi. Baik, kira-kira kapan nih Pak Adi mau menerapkannya di kelas? Kalau penerapan, kan jadwal mata pelajaran bahasa Indonesia itu hari Kamis. Ya. Hari ini hari Senin. Mungkin hari Kamis depan sudah bisa Bu diterapkan Bu, insya Allah. Ya, baik Pak Adi. Nah, kita sudah ya lah obrolan kali ini. Nah, apa yang Pak Adi dapatkan nih dalam sesi ngobrol-ngobrol kita kali ini? Alhamdulillah Bu. Awalnya tadi kan saya bingung ya Bu untuk pembelajaran bahasa Indonesia mengenai teks prosedur itu di kelas saya, yang muridnya itu tidak bisa fokus dan tidak antusias, yang mengakibatkan nilai mereka jadi jelek. Tapi setelah saya bisa berkomunikasi dengan Ibu, di akhir obrolan kita ini Bu, saya sudah mendapatkan solusi Bu, insya Allah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai gaya belajar murid, dan saya mungkin akan berkolaborasi dengan Pak Bariroh Bu, guru kelas 5, sesuai dengan tujuan pertama kita tadi ngobrol Bu. Wah, bagus itu Pak Adi. Pak Adi berarti sudah menemukan solusinya ya? Iya Bu, insya Allah sudah. Iya, tetap semangat ya untuk selalu belajar. Jangan putus asa dengan hal-hal yang... Iya Bu, saya mulai semangat lagi nih. Terima kasih Bu sudah ngobrol dengan saya Bu. Solusinya Pak Adi. Sama Pak Adi, kalau butuh support jangan lupa hubungi saya ya Pak. Nah, setelah nanti pelaksanaan pembelajaran, jangan lupa cerita ke saya ya, bagaimana keseruan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nanti di kelas. Siap Bu, nanti setelah saya melaksanakan pembelajaran yang tadi saya udah dibicarakan, saya akan menghubungi Ibu lagi Bu. Mungkin saya akan kembali ke kelas lagi Bu, karena murid-murid sudah selesai jam olahraganya Bu. Mungkin saya mau ke kelas dulu. Terima kasih Bu. Baik, ya baik Pak Adi, sama-sama Pak Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.